cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Jurus janda berhias. Jurus ini lemah gemulai seperti seorang perempuan yang sedang berhias. Namun di balik kelemah gemulaiannya, jurus ini mempunyai kekuatan yang mematikan. Jurus Broneng. Jurus ini diilhami gerakan atau sebuah tingkah pola dari seekor macan. Gerakan jurus ini dalam bertahan, mengelak, maupun menyerang sangat lentur, tetapi mempunyai energi penghancur. Jurus Lenggang Barong. Jurus ini mempunyai karakter gagah dan angker, serta mempunyai karisma bagi yang membawakannya. Huh.
Saya harus tahu silat hebat ini. Pengangguran sih bang. Makanya jadi orang yang cinta cintaan, jangan tinggal terus. Boleh kemana-mana. Bang. Mampir dulu, duduk bang, duduk. Iya, iya bang. Misi bang ya. Iya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Duduk ya, duduk. Mau minum? Barangkali minum. Minum nggak? Iya, makasih bang. Bang, maaf kate nih. Aneh dari tadi dari sono no aneh liatin abang serangat keringuk kayak pancalong. Kira-kira kalau aneh boleh tahu nih, maaf. Jangan tersinggung. Kira-kira cari siapa sih abang? Ini bang, saya lagi nyari yang namanya Pak Yahya. Yaya. Iya. Lu pada kenal nggak yang namanya Yaya? Yahya yang mana ya? Yahya yang mana ya bang? Yahya di kampung kita tuh ada yang gondrong, ada yang botak, ada yang jenggotan, ada yang tulisan bang. Iya bang, yang aneh tahu di kampung ini yang namanya Yahya ada 5 orang. Nah, yang mana itu? Begini bang, saya lagi nyari Pak Yahya yang nulis buku ini nih. Coba Beksi, main pukulan khas Betawi ini. Coba gue lihat. Kayak pada ngerti aja otak lu sini kasih baru kasih. Udah, kasih. Made rodok nih mah gua kenal namanya Bang Yaya. Lu kenal kagak? Bang Yahya yang mana? Yang mana bang? Lu lihat. Ma'ruf, siapa nggak kenal sama Ma'ruf? Yaya. Nah, Yahya yang ini sih gue kenal bang. Rumahnya yang ada pohon belimbingnya bang, sebelah sana bang. Yang ada wetan bang. Nih bang. Bang, tapi ngomong-ngomong Pak Yahyanya ada di rumah nggak sekarang? Nah, ini rezeki abang. Tuh orang itu bang. Orangnya bang. Woi, Bang Yaya, sini bang. Siapa sore-sore begini manggil-manggil gue? Ada yang mau kasih kerjaan kali bang. Sini bang. Hei, Ma'ruf! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Yaya. Ada rezeki mau nomplok nih. Ente Rup, Jangan di rumah aja dong bang. sore-sore begini udah berteriakan manggilin aneh, ada apa sih? Mana ya bang? Ada yang mau kasih kerjaan bang. Bagi kerjaan bang. Ya boleh. Bang Makruf. Sengget, jarang rezeki tiban bulan nih ya. Jangan bisik-bisik bang. Kagak dapat bagi-bagi ya. Tenang ente, Bu. Lagian mana ada sore-sore gini orang mau kasih kerjaan? Ente lah. Kan nggak tahu aja bang. Ini orangnya bang yang cari ente bang. Pak, Iya. kenalin Pak. Nama saya Adi Pak. Saya Yahya. Pak Yahya bener yang nulis buku Beksi ini Pak? Iya. Ada apa yang main di buku? Begini Pak, setelah saya baca buku Beksi ini Pak, saya jadi penasaran Pak. Dan sekaligus saya pengen tahu lebih jauh mengenai ilmu bela diri Beksi main pukulan khas Betawi ini Pak. Banyak ilmu bela diri yang ada di sini. Ada kungfu, ada jujitsu, ada taekwondo, ada macam-macam lagi. Kenapa Beksi yang ente pengen tahu? Begini Pak, kira-kira Bapak bisa nggak ngajarin saya? Karena selama ini saya tuh udah belajar ilmu bela diri macam-macam Pak, yang import. Tapi saya selalu nggak puas Pak. Nah, udah gitu, yang saya bingung, hasanah
Betawi kita, hasanah silat Betawi itu kan banyak banget Pak. Kenapa kagak pernah digali? Nah, apalagi yang saya tahu banyak sekali khas silat Betawi. Kira-kira Bapak bisa tolongin saya nggak? Ajarin saya mengenai silat beksi ini Pak. Insya Allah Anet bantu ente buat kenal ilmu silat beksi. Kebetulan ntar malam Ane mau ke rumah Bang Musli. Bang Musli itu guru besar silat beksi. Ente bisa tanya macam-macam ke dia. Bisa juga tanya tentang silat-silat lainnya dari dia. Oh, Nah, iya. sekarang ente udah cukup istirahat di sini. Udah. Kalau gitu kita jalan aja deh. Boleh, Bang, Ntar boleh, Bang. Kita bisa siap-siap di sana. Buruan Bang. Ya? Saya udah nggak sabar nih. Iya Pak. Bang, makasih Pak. Makasih Pak. Oke, ini Bang. Ya. Ya. Oh, ente doain aja ya. Jangan lupa Bang ya. Assalamualaikum. Jangan lupa. Assalamualaikum. Be. Iya. Mana? Tahu. Iya. Sehat? Ya, saya tahu. Saya bawa. Duduk. Ya. Ngomong, ada tumben ini ada perlu apa nih? Ya, begini sih sebetulnya. Sengaja saya datang ke sini, ajak nih anak muda, namanya si Adi. Dia pengen tahu silat beksi. Iya. Katanya dia udah baca buku beksi main pukulan khas Betawi yang saya bikin, yang saya tulis. Iya. Tetapi dia kagak puas. Betul. Dia pengen dapat keterangan, dia pengen ngirup langsung dari sumbernya. Iya. Kan salah satunya Babe. Iya. Emang kemana lagi saya ajak kecuali Iya, ke sini? iya. Nah, Iya. maka itu nanti Babe ya tolong jelasin lah apa yang Oh, dimaksud beksi begitu. Emang apa yang lu mau tahu, Tong? Ya sebenarnya begini Be, saya pengen tahu mengenai silat Betawi Be, tapi khususnya beksi Be. Nah dan juga bagaimana keberadaan beksi di tengah-tengah silat Betawi lainnya Be. Oh, begitu maksud lu. Iya. Kalau cuma beksi, itu gue bisa sebutin secara rinci. Tapi kalau yang lainnya, gue belum tentu juga. Tapi Iya. gue coba. Iya, kira-kira bisa Be disebutin apa Oh, aja Be? bisa. Silat Betawi itu ada 10 macam. Di antaranya sah bandar, pengasinan, cingkrik, trok-tok, kotek, sriwa, sabeni, ronce, 45 pancer. Oh iya. Tadi saya udah denger 9 macam ya Be kira-kira Be ya. Iya. Nah tapi Babe belum nyebutin beksinya mana Be? Oh, kalau beksinya bentar. Yang penting sekarang Ah. kebetulan di sana ada anak-anak sedang latihan. Sebaiknya kita berangkat aja sama-sama dah. Lagi latihan ada? Iya, betul. Oh ya? Ya, kebetulan. Iya. Kalau gitu emang udah jodoh ente. Kalau lagi ada latihan, kenapa kita nggak berangkat aja sekarang mau masih sore Be? Ya enggak? Boleh. Ya, ayo. Ayo deh kalau gitu. Orang rumah gimana ya? Biasa itu udah. Oh, iya deh. Selamat bulan. Konsentrasi. Hit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lanjut. Hit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waalaikumsalam. Tuan Guru apa kabar nih? Iya, alhamdulillah.
Bang Ajis, Bang Yaya. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bang sendiri? Iya. Hal ini si adik. Oh, Kenalin bang, Adi. iya. Maksudnya bang? Kemarin? Ya, dia katanya mau pengen belajar. Oh, Makanya gua ajak ke sini. ya udah jangan dulu dah. Iya. Ajak dong bang ke balai. Iya, iya. Silat beksi mulai dikenal pada pertengahan abad ke-19. Asal-usul silat beksi ini ada dua versi. Versi pertama menjelaskan aliran silat beksi diawali oleh Kijidan. Pada abad ke-19, di daerah pinggiran Batavia seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok dikuasai para tuan tanah. Salah satu tuan tanah terkemuka dan terkaya di Tangerang adalah seorang Tionghoa peranakan yang bergelar Tuan Tanah Kedaung. Ia mempunyai centeng yang bernama Ki Kenong. Tetapi Ki Kenong oleh Tuan Tanah Kedaung tidak disukai karena sering korupsi. Tuan Tanah Kedaung kemudian menyelenggarakan sayembara. Siapa yang dapat menjatuhkan Ki Kenong akan diangkat menjadi centeng kepercayaannya. Dalam sayembara itulah Kijidan mengalahkan Ki Kenong. Tuan Tanah Kedaung dan rakyat yang menyaksikan terkejut dan terkagum-kagum dengan jurus silat Kijidan. Konon, Kijidan mempelajari jurus tersebut dari siluman macan putih. Karena jurus-jurus tersebut belum memiliki nama, kemudian Tuan Tanah Kedaung berdasarkan gerakan yang diperlihatkan menamakan jurus silat Kijidan adalah silat beksi. Bek artinya pertahanan, dan si artinya 4 arah mata angin. Beksi artinya pertahanan dengan cara penguncian 4 arah mata angin. Depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Versi kedua menceritakan bahwa silat beksi diawali oleh seorang anak lelaki jago silat bernama Raja Bulu. Raja Bulu tinggal di sebuah kampung bagian timur Tangerang. Anak si Raja Bulu ini seorang yang tidak dapat berbicara alias bisu. Meski Raja Bulu mengajar silat, tetapi anaknya tidak mau belajar kepadanya. Diam-diam, anaknya si bisu itu belajar silat sendiri di hutan, dibimbing siluman macan putih. Suatu saat, Raja Bulu dan anaknya saling mencoba silatnya masing-masing. Raja Bulu kalah. Sejak itu, Raja Bulu belajar silat kepada anaknya hingga benar-benar menguasai jurus-jurus silat anaknya yang lain dari jurus-jurus aliran silat yang telah ada. Lantas Raja Bulu mulai berkeliling kampung mengajarkan ilmu silat barunya yang dinamainya beksi. Lah. Ambil air lah buat tamu nih. Buruan. Udah, jangan repot-repot Bang Ajis. Nggak usah repot-repot, Agak Bang. begitu bang. Aduh, tamu kita kudu hormatin, Iya, bener nggak? Iya sih emangnya kudu begitu ya, tapi ya kalau ngerepotin ya Biasa. Nah nih, si Lela nih, ade aye. Ini Neng, ya? makanan gue. Minum Ki ya. Ini emang makanan gue dari dulu ini, Cis. Kalau ngerokok tuh Ki. Lu masih mau nggak dengerin ceritanya nih? Iya Be. Aduh. Ada teman. Assalamualaikum Bu. Salam. Kenalin Bu, nama saya Adi. Dari mana? Jauh Bu. Silakan minum. Iya, makasih. Nah tuh dinya gua. Oh. Iya nih Bang. Maksud Aik sini nih pengen nanya-nanya nih mengenai ceritanya silat beksi itu bagaimana Be, Bang, ya kan? Saya pengen tahu perkembangannya itu setelah Tuan Tanah Kedaung sama Raja Bulu tuh bagaimana perkembangannya, Be? Bisa dijelasin nggak kira-kira? Nah, sekarang lu liatin aja dulu dah. Iya. Nanti gua ceritain. Iya. Beksi terus berkembang. Generasi kedua penyebar beksi antara lain Ki Li Cheng Ok, seorang keturunan Tionghoa. Ia mengajar di daerah Kampung Dadap, Tangerang,
salah seorang murid Ki Cheng Ok adalah Ki Marhali. Ki Marhali inilah yang menyebarkan beksi keluar daerah Tangerang. Ia bukan menyebarkannya di Jakarta, namun sampai ke Bogor, Bekasi, dan Karawang. Ki Marhali mempunyai murid terbaik antara lain Kong Gozali, Kong Nur, Kong Simin, dan Kong Hasbullah. Mereka ini kemudian disebut sebagai guru besar beksi. Kong Gozali asli Betawi, lahir 1891 di Kampung Petukangan. Ia bukan saja belajar pada Ki Cheng Ok, tetapi juga dari Ki Marhali. Karena kemampuannya dalam ilmu silat beksi, di masa revolusi fisik, Kong Gozali diangkat menjadi lurah demi mengamankan kampung dari gangguan rampok. Melalui Kong Gozali, beksi semakin dikenal di sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Kong Nur atau Haji Muhammad Nur lahir pada 1901 di Kampung Petukangan. Sebagai anak seorang ustazah, Kong Nur tidak saja menguasai ilmu silat, tetapi juga ilmu agama. Salah satu jurus Kong Nur adalah jurus Broneng. Haji Hasbullah atau terkenal dengan sebutan Kong Has lahir pada 1923 di Kampung Petukangan. Sejak awal, Kong Has sudah menjadi tangan kanan Kong Gozali. Untuk mengembangkan beksi, Kong Has berkelana ke berbagai daerah. Kong Has meninggal dunia tahun 1982. Dari mereka, beksi berkembang lagi ke generasi selanjutnya. Generasi ketiga, pengembang beksi antara lain Haji Muhammad Yusuf, Haji Mahtum, Dimroh, Tongtiri, Haji Tabroni, Haji Jailani, Sabenu, Nurali, dan Musli. Kini beksi sudah menginjak generasi keempat. Dalam generasi ini, guru-guru yang menonjol adalah Abdul Aziz, Farid Bustomi, Haji Imron, dan lain-lain. Abdul Aziz lahir 17 Juni 1974 di Kampung Rawalindung, Petukangan Selatan. Meski ia generasi keempat, tetapi ia masih sempat belajar beksi kepada Kong Nur dan Kong Simin. Tapi bang, kalau misalnya begini bang nih, saya ngeliat latihannya kayak begini beksi. Saya jadi pengen ikut latihan juga bang. Bagus kalau begitu mah. Tapi yang saya pengen tanyain, syarat-syaratnya apa ya Be? Nah, itu dia yang gue maksud. Syarat-syaratnya pasti ada. Ada Be? Ada. Syaratnya kayak apa Be? Ya, syaratnya udah yang penting. Lihat aja dah. Gampang nggak Be? Iya. Saya udah penasaran nih pengen ikutan. Iya, lu lihat aja dulu. Biar lu lebih puas. Iya, nantinya lu nggak nyesal. Iya. Makasih Be. Saya boleh Udah, minum ya? minum. Ayo Maya, Maya. Ini enak ini. Ngejanya susah. Be, ngomong-ngomong yang ini jurus apaan nih Be? Jess, lu kasih tahu tuh. Iya, dia lu terangin biar dia jelas. Kalau udah Aki nyerahin untuk jelasin buat Ayah nih, baru Ayah berani jelasin. Yang lu tanya yang mana, Di? Yang ini nih Bang nih, yang pertama ini jurusnya apa nih Bang? Oh, yang pertama ini yang lu tanya, ini namanya jurus beksi. Back artinya pertahanan, si artinya 4 penjuru arah mata angin. Pukulannya ada 8 pukulan. Begitu. Kenapa demikian gua katakan? Sebab musuh datangnya dari arah 4 mata angin itu, 5 pancernya, lu yang kudu muatinnya. Udah paham tuh? Segitu doang sih gua baru bisa yang dipelajarin sama Aki. Oh, iya. Nah, tapi ini Bang, yang kedua nih Bang nih. Nih mantap juga nih. Ini jurus apa nih Bang yang kedua Bang? Kalau yang kedua ini namanya dalam besi gede. Jurusnya emang main bawah. Jadalan bukan tujuannya buat ngelawan musuh yang suka main di bawah. Iya, laksana alam itu air namanya. Air. Jam mau kemana aja, gua siap ngadepin. Lu main bawah, tuh timpalannya. Maksudnya air ngalir gitu Bang? Iya. Jangan pantang mundur nih kalau udah punya jurus gedik mah. Jom main bawah, kita jangan mundur. Jom main atas, ayo kita hadapin. Kan begitu. Iya, iya Bang. Layanin terus. Nah, bener Bang Yaya. Oh, iya, Itulah iya, daripada
pengalaman atau kemauan jurus besi. Tapi bang, nih yang ketiga nih bang nih. Iya. Yang ketiga nih jurus apa nih bang nih? Oh, itu juga lu mau tanya? Iya semua aja dong bang. Iya, bagus kalau itu. Yang ketiga bang, ini jurus apa nih bang? Jelasin dong. Kalau yang ketiga itu namanya jurus tancap. Tancap. Dia mainnya udah main setengah badan. Iya, nguatin daripada posisi kita. Kalau laksana patok mah itu udah macet di bumi. Susah, mau dipegang kemana aja, susah juga untuk dijatuhinnya. Tancap. Udah nancep di bumi gitu bang. Udah ya? kuat dah, pokoknya lu jangan khawatir kalau udah punya jurus tancap mah. Bang nih yang terakhir nih bang nih, Ani Iya. demen banget nih. Ini yang terakhir nih apa nih jurusnya bang? Kalau yang terakhir itu jurus ganden. Apa? Ganden. Ganden. Iya. Ganden itu yang begini, ini ganden namanya. Artinya kau kan persatuan lu. Lu hidup kudu bersatu, bener nggak? Nah itu. Kita bisa bersatu karena kita kuat punya agama. Pukulannya ada 17 tuh. Oh masya Allah. Iya, kenapa pukulannya ada 17? Sebab beksi 8, gedik 10, gedik 11. Gua salah tuh nyeritain itu. Nah, lempangan tancap 10. Digabung menjadi 21. 29. 29 kan huruf ija. Iya, biar lu paham tuh kan huruf ija tuh. Iya, Nah, kalau orang udah belajar ngaji kan mau kenal sholat. Iya, benar. Ketemu di jurus ganden, 17 pukulan. Dia harus kenal yang disebut dengan sholat 17 rakaat. Betul. Atau sholat sehari semalam 5 waktu. Kan pas itu hitungnya 17. Iya. Nah, ini jadi mana jurus besi gede tancap ganden ini ada kaitannya ke dalam syariat agama yang udah kita pelajari. Islam. Iya. Alhamdulillah sih begitu. Paham. Bukan gitu Ki? Nah, agak sia-sia Ki ngajarin saya. Oh iya saya paham jadi bang. Iya. Apalagi yang mau tanya? Kayaknya sih cukup itu dulu bang. Ya syukur Saya dah. masih pengen nikmatin dulu nih. Ya, lu Jurus-jurusnya liatin mantep dulu banget kayaknya. Ya lu liatin dah.
Kenapa lu cuma kelinguk? Apa masih ada yang lu mau tanyain lagi? Enggak, Be. Ini, Be, mau nanya lagi sih emang, Be. Iya, iya. Emangnya silat beksi kagak ada yang pakai senjata gitu, Be? Cuman tangan kosong doang? Oh, ada. Pakai golok, pakai toya. Tuh kalau belajar. Oh, iya, 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 iya. Bang Ajis Gimana, kali Bang? yang bisa peragain Bang Ajis ya. Ya insya Allah sih, cuman kan kudu restu Maki dulu. Oh iya. Bagaimana Ki? Udah, kasih tahu biar dia puas. Ya iya dah kalau begitu.
Bang, kita mau pamit pulang dulu. Ya iya tadi. Bye-bye ya, jalan ya. Iya, hati-hati ya. Bang lu, Be. Lu kudu biar rajin latihannya. Iya. Iya, Den. Hati-hati, Bu ya. On. Jangan. Ya, Ki. Hati-hati nanti ya. Udah malam. Nah, Beh, dari jurus-jurus yang tadi saya udah lihat, Beh, kayaknya masih belum ada jurus yang istimewa, Beh, yang bener-bener ciri khas daripada silat beksi, Beh. Oh, jadi lu belum puas, lu pengen tahu juga? Iya, Beh. Oh, iya. Itu yang bikin beda ya, Beh ya? Itu bedanya aja. Iya. Salah satu bedanya ente bisa lihat, dia pukulannya celentang seperti ini gitu aja. Benar. Nah, itu salah satunya. Nanti ente juga bisa lihat dari jurus kaki misalnya. Iya. Gimana kuda-kuda beksi. Ente perhatiin aja nanti lagi deh. Iya. Iya, Bang Ajis, kayaknya setelah saya udah lihat-lihat nih, kayaknya saya udah pengen mantep banget nih, pengen ngikut nih, Bang. Kira-kira udah puas banget. Puas banget pengen ngikutin. Menurut Abang gimana nih? Gua heran sama lu, apa yang lu puasin? Lu baru ngeliat belum jalanin. Ya maksudnya saya pengen ngikut, Bang. Oh, Udah maksud mantep lu banget itu. pengen ngikut. Bisa. Kalau mau ngikut, Iya. gua terima sebagai murid. Cuman, Iya. satu permintaan gua. Kalau lu sebagai orang calon murid beksi, Iya. lu kudu menuhin syarat-syarat beksi. Pak Yahya, ada syarat-syaratnya lagi, Pak? Itu. Kan itu saya udah perlu mantep tahu. pengen ngikut. Iya, Bang Ajis. Emang dia belum tahu apa syarat-syarat masuk jadi perguruan beksi. Iya. Nah, maka itu abang kasih tahu aja sekalian. Iya, gua paham deh, Bang. Jadi syarat-syaratnya beksi itu, di mana orang beksi kalau belajar kudu ngerosul. Ngerosul, Bang. Iya, kudu ngerosul. Maksudnya apaan, Bang? Lu jangan pakai tanya banyak maksudnya apa. Ngerosul dan dalam beksi itu dibagi 3 bagian. Yang pertama yaitu disebut jalan jurus besi ngerosul rujakan. Lu makan rujak, Makan 7 rujak. rupa, kue 7 rupa dan segala macamnya dah. Iya. Nanti juga lu tahu sendiri. Iya. Yang kedua, lu mesti ngerosul nyusu di mana lu harus jalan jurus broneng. Broneng. Ditambah dengan susu dan hal yang lain yang sama. Nanti waktu lu terakhir mau penutupan, lu harus ngerosul ayam bekakak. Iya. Nah, di mana tujuan ayam bekakak segala macam nanti juga gua jelasin di situ semuanya. Iya. Nah, semua syarat-syarat ini apa yang gue ceritain, kalau memang benar-benar hati lu niat mantap belajar besi, lu siapin dah. Insya Allah udah, Bang, bisa, Bang. Ya, syukur kalau Mantep, benar. Bang. Ya, Pak Yahya. Iya, alhamdulillah kalau ente udah mantep. Saya udah Iya, jauh-jauh ente ke sini. Kudu pahamin, menjadi murid beksi itu Iya. pertama harus ikut kerosil. Itu salah satu cara mendaftar menjadi murid beksi. Iya. Syarat utama. Itu, iya syarat utama. Itu kan Bang Ajis, B? Iya. Iya. Insya Allah dah. Ya, Pak Yahya, Bang Ajis, B, saya insya Allah udah bulat, tekad saya udah pengen mantep ikut silat beksi nih. Ya, alhamdulillah. Yang pendek di sini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi,
Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Pada malam ini kita mau ada Rasulullah. Iya. Ntar dijelasin bagaimananya, sedikit mukadimah, guru kita ada yang ngomong. Ya guru besar kita, Bang Muslim. Ya, waktu dan tempatnya, ya cepat Bang. Apa langsung ngomong lah. Ini memang kalau menurut asal usulnya kita belajar silat beksi ini memang dari zaman dulunya kita memang harus dirasulin. Jadi dengan adanya rasul itu manfaatnya banyak, hikmahnya juga banyak. Kalau belajar beksi kita tidak dirasulin, artinya ada 3 macam bahaya. Pertama, buta mata. Kedua, patah kaki. Ketiga, bantrok guru dengan murid. Nah itu kalau bisa kita yang harapin jangan ke situ. Makanya kita sengaja kita adakan seperti Rasulan ini. Untuk doanya saya serahkan kepada asisten saya, Saudara Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jalan nasa subha wa qabla ta'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam ini kita merasakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah. Sehingga kita semua berkumpul bersama dalam acara pada malam ini, yaitu acara Rasulan Beksi. Insya Allah, amin. Ya. Dan selawat salam kita aturkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita termasuk umat yang istiqomah dalam menjalankan segala syariat yang diajarkan beliau, dan termasuk pemuda-pemuda yang dicintai Allah dan cintai Rasulnya. Karena kita mau memperjuangkan ini budaya demi untuk baiknya orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, dan baik untuk anak cucu kita. Bukan begitu Bang? Saya nggak bisa ngomong panjang karena memang acaranya udah malam, jadi kita langsung aja dah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai acara Rasulan ini, marilah hati kita sama-sama kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya pelaksanaan kita ini, perbuatan dan kerja kita ini mendapatkan redonya Allah Subhanahu wa taala. Karena redonya Allah, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keberkahan hidup. Yang pertama, berkah selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, berkah ilmu. Yang ketiga, berkah rezeki. Insya Allah semuanya ini tunai dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sama-sama kita khusyuk, yang kita awali dengan baca ta'awudz. Berta'awudz, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tradisi silat beksi, siapapun boleh mempelajarinya, asalkan ia siap mengikuti syaratnya sebelum mulai belajar, yakni rosulan atau ngerosul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngerosul adalah upacara tawasul atau pembacaan doa yang ditujukan kepada ulama-ulama besar disertai zikir, tahlil, sambil memanjatkan doa kepada Allah agar dalam mempelajari beksi diberikan keridhaan, kekuatan, dan kesabaran. Ngerosul beksi dikenal dengan sebutan Tabarokah Syekh Abdul Qadir Jailani, Jalan Kezohiran. Radhiyallahu anhum, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ngerosul tidak dijalani akan mengakibatkan 3 bahaya, yakni buta mata, patah kaki, dan bentrok dengan guru. Dalam jurus-jurus beksi, kuda-kuda harus kuat dan banyak melakukan gedik atau menghentakkan kaki dengan sekuat tenaga ke tanah. Seperti diketahui, di telapak kaki ada urat yang berhubungan langsung ke syaraf mata. Karena dengan ngerosul diyakini maka mata akan terhindar dari kebutaan. Mata yang awas dan terus terbuka penting dalam belajar beksi, karena berkedip sedikit akan terlambat mengantisipasi pukulan lawan. Mata harus melotot memandang gerak pukulan lawan. Mengurut kaki dengan air kembang disertai doa-doa dalam acara ngerosul pun diyakini kakinya akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam silat beksi, kuda-kuda harus kuat namun elastis agar mudah mengelak sehingga tidak mudah dipatahkan lawan. Berkat ngerosul pula, si murid akan disiplin dan punya kesopanan. Jika murid tidak disiplin, apalagi tidak sopan, akan menimbulkan kekecewaan guru. Kalau murid sudah tidak disenangi guru, guru tidak akan menurunkan ilmunya. Syarat ngerosul yang wajib adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ngerosul dipimpin oleh guru beksi. Ngerosul dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan saat penerimaan pertama murid. Tahap kedua dilakukan saat hendak masuk jurus ke-6 atau jurus broneng. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngerosul tahap pertama disebut ngerosul rujakan. Perlengkapan ngerosul tahap pertama adalah rujak yang isinya 7 macam buah, kembang 7 rupa, minyak wangi, pisau lipat cap garpu, kain putih dan kain merah, pisang emas, kue 7 rupa, kopi manis dan kopi pahit, teh manis, dan yang terakhir air putih. Ngerosul tahap kedua disebut rosulan susu. Rosulan ini dilakukan ketika akan memasuki jurus ke-6. Perlengkapannya antara lain sama dengan perlengkapan tahap pertama ditambah dengan susu dan pisang Ambon.
Ngerosul tahap ketiga disebut rosulan motong ayam. Perlengkapannya antara lain sama dengan perlengkapan tahap kedua, ditambah dengan ayam bekakak, nasi tumpeng kuning, nasi putih, sirsak susu, sayur daun kelor, ikan petek atau perek atau ikan kering, sate cabe bawang terasi. Di zaman globalisasi ini, organisasi silat beksi sudah mulai ditata sebagaimana layaknya organisasi seni bela diri modern. Penyebaran beksi yang sporadis dan teknis pembelajaran yang terkesan spontan sekarang diorganisir sedemikian rupa melalui suatu perguruan silat yang terstruktur dan teratur. Keanggotaan silat beksi telah mencapai 5.000 orang yang tersebar di Jabotabek serta beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa. Tetapi karena jurus-jurus beksi yang full body contact dan membahayakan atau mematikan, maka aliran silat beksi sampai saat ini belum diperkenankan masuk IPSI atau Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Meskipun salah seorang pembina beksi adalah Ketua Umum PB IPSI DKI Jakarta, yakni Bang Fauzi Bowo. Beksi merupakan salah satu kekayaan budaya Betawi. Anak Betawi itu nggak ada yang nggak kenal. Satu, ngaji. Kedua, main pukulan. Dan beksi ini merupakan salah satu aliran pencak silat yang sudah ada di Betawi sejak lama. Saya bilang salah satu karena masih ada lain. Seperti misalnya Syah Bandar, Pengasianan, Cingkrik, Trotok, Kotek, Sabeni, Sliwa, Ronce, 4-5 Pancer. Itu beberapa yang saya sebutkan. Nah, dalam tradisi ini, main pukulan itu merupakan bagian dari bela diri murni. Bahkan juga menyerang sifatnya. Jadi, tidak terlepas dari istilah sekarang itu body contact. Nah, body contact ini ya tentu diperlukan. Kalau kita mau bela diri, bagaimana kita nggak pakai body contact, kan nggak mungkin. Nah, body contact ini yang tidak selamanya dibenarkan menurut persyaratan olahraga modern. Sementara itu IPSI adalah Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia yang melihat dari lebih banyak dari kacamata keolahragaan. Oleh karena itu, tidak seluruh jurus-jurus tradisional ini sesuai dengan persyaratan olahraga pencak silat. Namun demikian, saya kira ini bukan dua hal yang bertolak belakang atau bertentangan. Kita tahu IPSI ini membina seluruh perguruan pencak silat yang ada khususnya di Jakarta. IPSI Indonesia itu membina seluruh perguruan pencak silat yang ada di Indonesia. Yang di Jakarta tentu membina seluruh perguruan pencak silat yang ada di Jakarta. Salah satu perguruan pencak silat Betawi yang dibina oleh IPSI DKI Jakarta adalah Putra Betawi. Di dalamnya termasuk juga para pesilat beksi. Jadi teman-teman saya para pesilat Betawi ini paham betul. Ada jurus-jurus pencak silat tradisional yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Tapi ada juga di sisi lain persyaratan olahraga pencak silat yang perlu kita penuhi kalau kita ingin berkompetisi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional berdasarkan syarat-syarat pencak silat sebagai olahraga. Jadi ini saya kira bukan dua hal yang bertentangan, tapi dua hal yang bertolak dari sudut pandang yang berbeda. Dan pada saat tertentu dia ada titik temunya. Jadi tidak perlu dipertentangkan.
Di Beksi ini sedikit berbeda tentu aturannya, ya, pewasitan dan penjuriannya. Nah ini jangan dilihat sebagai dua hal yang bertentangan. Ya. Barangkali itulah penjelasan inti dari saya, ya, yang berkaitan dengan Beksi. Barangkali saya menjelaskan ini sebagai Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Sekaligus juga saya menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan IPSI, ya, sebagai organisasi olahraga pencak silat di tanah air, yang kebetulan saya juga Ketua IPSI Provinsi DKI Jakarta nih. Ya Be, Bang Ajis, Pak ya. Yahya, saya terima kasih banget nih hari ini saya udah bisa lihat langsung mengenai silat Beksi yang sebenarnya itu bagaimana. Alhamdulillah. Iya, saya juga udah dikasih kepercayaan nih buat bisa ikutan sama silat Beksi ini. Ya Be, tapi saya mau pamit dulu nih Be, ya. Ya udah, kalau mau pulang mah, ya gue juga seneng ketemu anak muda semacam lo. Iya Be. Tapi sayang ini hari udah malam, mendingan nginep aja dah. Ya jangan dah Be, jangan sampai ngerepotin ya. Ya saya mau pamit aja langsung. Makasih banyak ya Be ya. Iya. Bang Ajis. Iya dah. Oh ya, salam dulu sama Ibu. Kagak dipanggil apa? Ya, Lela. Iya, Bang. Kamu mau pulang nih? Iya. Buruan lah keluar. Iya dah. Ya Be, saya balik dulu Be ya. Iya, makasih Be. Bang Ajis. Hati-hati lu ya. Makasih Bang. Hati-hati ya, jalan Iya. di. Iya, mari Laila. Iya. Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lu? Mendingan lu pergi dari sini. Kita hadapin semua. Ayo, kalau berani, maju lo semuanya. Ah! Ah! Iya! Ah! Iya! Ah! Siapa kamu? Silakan Anda melanjutkan perjalanan Anda. Saya harus tahu siapa kamu. Kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Jangan, nanti kamu akan menyesal jika tahu siapa saya. Tunggu dulu. Saya harus tahu siapa kamu supaya saya bisa membayar hutang budi. Laila, kamu Laila kan? Iya bang, ini Aye, Laila. Abang nggak seneng? Abang nyesel? Enggak. Justru abang sangat senang. Tapi kenapa kamu? Babe. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Nah, sekarang gua tahu berarti lu punya kebiasaan juga lu. Maafin gua. Gua cuma ngetes lu aja sama murid-murid gua. Ah, Babe. Kan Babe udah saya kasih tahu, Be. Saya cuma bisa sedikit bela diri. Nah, kalau dibanding sama Beksi, nggak ada apa-apanya, Be. Buktinya aja sih tolongin sama Laila. Ah, bang, jangan gitu dong, bang. Ya udah, gua senang ketemu anak muda seperti lu ya. Iya. Dan, ya. Tong gua. Nah, ya. Bang Yaya nih, Madi mau pulang. Pokoknya nggak pulang. Iya, kan sampai situ aja. Ya, sambung.